Pemirsa, PT Bukit Asam Tbk menghadapi tekanan margin keuntungan akibat koreksi harga batubara di pasar global sepanjang tahun 2025. Pelemahan permintaan terutama dari China dan India, serta fluktuasi harga batubara Newcastle menjadi faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan tambang batubara ini. Harga batubara Newcastle sempat bergerak menurun sejak awal Agustus 2025. Dengan harga terkini sekitar $111,70 Amerika per ton. Meskipun ada sedikit kenaikan harga dalam sebulan terakhir, tren harga batubara secara keseluruhan masih melemah dibanding tahun sebelumnya. Harga batubara acuan Indonesia pun mengalami penurunan signifikan dibandingkan 2024, yang berdampak langsung pada pendapatan dan margin PTBA sebagai produsen batubara utama nasional. Penurunan permintaan ekspor batubara Indonesia disebabkan oleh melemahnya konsumsi dari dua negara utama pembeli, yaitu China dan India. Lonjakan produksi batubara global dan penurunan impor ini memaksa harga turun dan menekan volume ekspor nasional. Kondisi ini memperberat tantangan PTBA dalam mempertahankan margin keuntungan sekaligus menjaga volume penjualan di pasar ekspor. PTBA harus mengelola tekanan margin tersebut dengan mengenjot efisiensi operasional, serta memperkuat pasar domestik dan segmen lain yang potensial. Meski tantangan harga dan permintaan terus membayangi, PTBA optimis dapat menjaga kinerja bisnis dengan strategi adaptasi dan pengelolaan rantai nilai yang baik. Berbagai sumber untuk IDXN. Pemirsa, Bank Indonesia melihat adanya peluang untuk Indonesia membentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF berbasis syariah. Keberadaan SWF syariah ini bisa menjadi tempat penampungan dana dari investor Timur Tengah yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Bank Indonesia melihat adanya peluang untuk Indonesia membentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF berbasis syariah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menilai kebutuhan wadah investasi syariah ini mendesak karena pasar keuangan syariah Indonesia masih dangkal sehingga membatasi potensi pembangunan. Menurut Destri, nantinya keberadaan SWF syariah ini bisa menjadi tempat penampungan dana dari investor Timur Tengah yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau pasar keuangan syariah tidak dalam, tentunya itu akan menghambat nanti pembangunan. Termasuk juga ada dana dari luar, dari negara di di Arab ya. Dia akan masuk ke dalam sini. Tapi dia membutuhkan wadah yang memang memenuhi prinsip syariah. Nah, kita belum ada nih. Makanya kalau di dalam tim saya bicara, kita coba yuk bikin Sovereign Wealth Fund yang syariah gitu. Karena itu bisa menampung dana-dana Middle East yang mungkin mereka juga nyari tempat investasi sekarang ini kan. Selain SWF, Bank Indonesia juga tengah mengimplementasikan blueprint pengembangan pasar uang syariah yang berfokus pada prinsip 3P, yakni peningkatan produk, partisipan, dan pembentukan pricing yang efisien. Destri mengungkapkan saat ini pricing pasar uang syariah masih lebih tinggi dibandingkan pasar uang konvensional, yakni selisih sekitar 49 basis poin atau hampir 0,5%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXN. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan persiapan menuju puncak acara HUT ke-80 kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang telah mencapai 70% atau hampir rampung. Sejumlah penyempurnaan teknis terus dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar dan mengesankan. Selain memastikan kesiapan di halaman Istana Merdeka, Mensesnek juga memeriksa fasilitas hiburan dan area publik di sekitar Monumen Nasional. Nantinya lokasi tersebut akan menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak mendapatkan akses langsung ke dalam kompleks istana. Pihaknya memastikan pemerintah akan menyediakan beberapa tempat untuk masyarakat yang akan turut memeriahkan acara puncak HUT ke-80 Republik Indonesia. Tentu tadi sepintas kita perhatikan semakin mendekati sempurna lah dibandingkan dengan kemarin ya. Nah, meskipun demikian tetap masih ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ya, terutama misalnya berkenaan dengan ketepatan waktu ya, antara satu show dengan show yang berikutnya itu ya perlu untuk terus kita sempurnakan gitu. Termasuk tadi ada jeda antara ini udara pesawat ya, yang mau kita atur ininya supaya waktu dan koordinatnya jauh lebih pas supaya lebih bagus untuk.
Pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta jelang perayaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara bersiap lepas landas untuk menggelar latihan demo udara jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dan aerobatik disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi angka 80. Sedikitnya ada 3 jenis pesawat tempur dan 1 jenis pesawat untuk Jupiter Aerobatic Team. Pemirsa, Anda menyaksikan TechBiz. Game detektif VR yang awalnya hadir di Meta Quest 3 akan segera merambah platform PlayStation VR 2 dan Steam VR pada tahun 2026. Game ini menghadirkan pengalaman investigasi penuh cerita dalam mixed reality dengan gameplay sekitar 5 jam yang mengajak pemain untuk mengendalikan waktu, mengumpulkan petunjuk, dan mewawancarai saksi dalam suasana ruang yang menggabungkan dunia nyata dan juga dunia virtual. Detektif VR mengajak pemain berperan sebagai detektif yang menyelidiki kasus pembunuhan lewat eksplorasi adegan kejahatan, pengambilan bukti, dan analisis detail menggunakan papan detektif virtual. Fitur hand tracking memudahkan interaksi dengan lingkungan seperti memotret bukti dan menggerakkan objek, membuat bermain terasa alami tanpa perlu controller fisik, memberikan pengalaman yang imersif dan intuitif. Game ini memadukan virtual reality dengan mixed reality, di mana pemain dapat beralih dari penjelajahan adegan kejahatan dalam VR ke investigasi dan wawancara langsung ke ruang nyata yang dihadirkan secara virtual di depan pemain. Interaksi dengan karakter volumetric serta kemampuan manipulasi waktu seperti rewind and fast forward menambah kedalaman gameplay yang membuat penyelidikan semakin realistis dan menegangkan. Setelah debutnya di Meta Quest 3 pada awal 2025, Game Detective VR siap memperluas jangkauan dengan peluncuran di PlayStation VR 2 dan Steam VR pada tahun 2026. Langkah ini membuka peluang bagi gamers di berbagai platform untuk merasakan sensasi interaktif dalam menyelesaikan kasus dengan pendekatan mixed reality yang inovatif, sekaligus mengukuhkan posisi game ini sebagai salah satu pengalaman VR detektif terdepan. Detektif VR membawa konsep investigasi storytelling ke level baru dengan teknologi mixed reality dan kontrol hand tracking yang mendalam. Peluncuran lintas platform di tahun 2026 ini diharapkan dapat memperluas pengalaman gaming yang imersif dan interaktif bagi penggemar genre detektif di seluruh dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menekankan pentingnya mengembangkan sektor real dalam ekonomi syariah dengan konsep halal value chain. Pasalnya selama ini perkembangan keuangan syariah seperti perbankan jauh lebih pesat dibandingkan dengan sektor real sehingga perlu ada keseimbangan. Menurut Susi Wijono, konsep halal value chain dinilai punya potensi besar, namun belum berkembang optimal termasuk di kawasan industri halal yang sudah ada. Konsep halal value chain bukan hanya sekedar memberikan label halal di produk, tetapi mencakup semua proses dari hulu sampai hilir sesuai dengan prinsip syariah. Jika konsep ini terwujud, Indonesia berpotensi untuk jadi pusat produksi halal dunia. Dengan pasar utama di negara-negara Islam, Susi Wijono menyebut sampai saat ini dari 4 kawasan industri halal di Indonesia, perkembangannya masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan industri lainnya. Pertanyaan yang 4 kalian ini kenapa tidak berkembang? Padahal kalau kita lihat selalu bicaranya potensi, peringkat dan sebagainya. Oke, kalau dari sisi keuangan syariah mungkin sudah banyak dibicarakan. Sebenarnya konsep halal value chain itu mau seperti apa? Faktanya kita siapkan apapun, ini tidak bisa berkembang. Sebenarnya konsep value chain ini adalah konsep produksi yang bisa di-share ke berbagai negara. Produksi barang A di satu negara menjadi output di negara A, dikirim ke negara B menjadi input produk di sini, demikian selanjutnya. Nah, value chain ini kalau kita bisa labeli dengan seluruh konsep dan prinsip halal di Indonesia, itu akan luar biasa.